Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Dafa, NIM 2402 0102 0454 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen strategik untuk memenuhi UAS, yang kemudian akan menjelaskan 5 jurnal terpublikasi. Jurnal yang pertama, peran manajemen strategi dalam optimalisasi sistem informasi perusahaan, tinjauan literatur, James Vol 6 nomor 5 Juni 2000, diterbitkan 5 Juni 2025. Penulisnya Muhammad Sanur Akbar dan Bayu Waspodo dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Latar belakangnya, artikel ini berangkat dari realitas organisasi modern yang semakin bergantung pada sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System dalam menjalankan operasional, mengambil keputusan dan menjaga daya saing. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan gagal mengoptimalkan sistem informasi meskipun telah berinvestasi besar. Sistem informasi sering hanya dipandang sebagai alat teknis, bukan bagian dari strategi bisnis. Dan yang ketiga, terjadi ketidaksinkronan antara strategi perusahaan dan penerapan sistem informasi. Nah, penulis menekankan bahwa manajemen strategik memiliki peran kunci untuk pertama mengarahkan sistem informasi agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, menghindari kegagalan implementasi akibat lemahnya perencanaan strategis, menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang cepat dan tidak pasti atau VUCA. Masalah utamanya di optimalisasi sistem informasi belum sepenuhnya didukung oleh pendekatan manajemen strategi yang komprehensif. Tujuan penelitian menganalisis peran manajemen strategik dalam penerapan dan optimalisasi sistem informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi pendekatan strategik yang efektif dalam pengelolaan sistem informasi. Yang ketiga, menggambarkan kontribusi sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi. Keempat, memberikan landasan konseptual bagi perusahaan dalam menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi. Dalam kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana manajemen strategik dapat membantu perusahaan memaksimalkan manfaat sistem informasi. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur. Adapun karakteristik metode yang digunakan, mengkaji artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, fokus pada tema manajemen strategik dan sistem informasi perusahaan. Dan yang ketiga, literatur yang dianalisis berasal dari berbagai konteks industri dan organisasi. Tahapan utama, yang pertama, metode pengumpulan artikel relevan. Yang kedua, seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik. Yang ketiga, analisis isi dan sintetis sintesis temuan penelitian sebelumnya. Yang keempat, penarikan simpulan konseptual. Empat, metode ini cocok karena memberikan gambaran komprehensif tanpa terikat satu kasus saja. Yang kedua, menghasilkan pemahaman teoritis yang kuat. Dan yang ketiga, relevan untuk mengembangkan pengembangan kerangka berpikir strategi. Berikutnya hasil penelitian hasil utama yang ditemukan dalam kajian literatur ini antara lain: satu, manajemen strategi berperan krusial dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. Kedua, sistem informasi yang dirancang selaras dengan strategi perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan bisnis. Yang ketiga, kegagalan sistem informasi sering disebabkan oleh tidak adanya perencanaan strategis jangka panjang, kurangnya komitmen pimpinan, resistensi perubahan dari sumber daya manusia. Yang keempat, integrasi antara strategi bisnis dan strategi TI terbukti menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan.
Aplikasi teoritis dan praktis, artikel ini memiliki implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, secara teoritis, memperkuat konsep bahwa manajemen strategi dan sistem informasi tidak bisa dipisahkan dan menjadi referensi akademik dalam kajian manajemen strategi berbasis teknologi. Implikasi praktis bagi perusahaan perlu melibatkan manajemen puncak dalam perencanaan sistem informasi. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat strategis, bukan sekadar alat administratif. Dan yang ketiga, diperlukan pendekatan change management untuk mendukung implementasi. Dan terakhir, bagi akademisi dan mahasiswa, artikel ini relevan sebagai rujukan bagi mahasiswa. Dan kedua, cocok untuk membahas isu aktual, transformasi digital, dan strategi manajemen. Berikutnya, jurnal yang kedua, peranan perilaku organisasi dan manajemen strategi dalam meningkatkan produktivitas output pendidikan. Volume 2 nomor 1 tahun jurnal tahun 2018 oleh Idarah Jurnal Pendidikan dan Kependidikan oleh Muhammad Agung Institut Agama Islam Lokse Mawe. Latar belakang artikel ini dilatar belakang oleh tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, terutama dalam meningkatkan produktivitas atau pendidikan, kualitas lulusan, kinerja tenaga pendidikan, efektivitas intuisi. Terus menyoroti beberapa permasalahan utama. Satu, banyak lembaga pendidikan belum mampu menghasilkan output yang optimal meskipun sumber daya tersedia. Kinerja pendidikan seringkali terlambat oleh perilaku organisasi yang tidak kondusif, seperti rendahnya motivasi, komunikasi yang lemah, dan budaya kerja yang kurang mendukung. Dan manajemen strategi di lembaga pendidikan sering belum diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum dan sarana, tapi juga membutuhkan yang pertama, perilaku organisasi yang sehat, dan yang kedua, manajemen strategi yang terencana dan terarah. Masalah utama, produktivitas saat pendidikan belum maksimal karena lemahnya integrasi antara perilaku organisasi dan manajemen strategi. Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis peranan perilaku organisasi dalam meningkatkan produktivitas output pendidikan. Yang kedua, menjelaskan peran manajemen strategi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara perilaku organisasi dan manajemen strategi terhadap peningkatan kinerja pendidikan. Yang terakhir, memberikan pemahaman konseptual bagi pengelola pendidikan tentang pentingnya pendekatan manajer yang holistik. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kualitas output pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi pendidikan dikelola dan bagaimana perilaku individu di dalamnya diarahkan. Metode yang digunakan, yang pertama, mengkaji teori dan konsep dari berbagai sumber ilmiah terkait perilaku organisasi, manajemen strategi produktivitas pendidikan. Yang kedua, tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Yang tiga, fokus pada analisis konseptual dan teoritis. Metode ini dipilih karena satu, cocok untuk menjelaskan hubungan antar konsep secara mendalam. Dua, memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, relevan untuk membangun kerangka berpikir manajemen pendidikan. Masalah utama, produktivitas output pendidikan belum maksimal karena lemahnya integrasi antara perilaku organisasi dan manajemen strategi. Hasil pembahasan, satu, peranan perilaku organisasi. Perilaku organisasi berpengaruh besar terhadap produktivitas pendidikan melalui motivasi kerja pendidikan, tenaga pendidikan, pola komunikasi dan kerjasama, kepemimpinan dan budaya organisasi, kepuasan dan komitmen organisasi. Perilaku organisasi yang positif akan mendorong kinerja yang lebih efektif, lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, peranan manajemen strategi. Manajemen strategi berfungsi untuk menentukan visi misi dan tujuan lembaga pendidikan, menyusun perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengarahkan sumber daya secara optimal, melakukan evaluasi dan pengendalian kinerja. Manajemen strategi yang baik membantu lembaga pendidikan lebih adaptif terhadap perubahan, fokus pada pencapaian tujuan, meningkatkan daya saing institusi pendidikan. Ketiga, keterkaitan keduanya, produktivitas suatu pendidikan akan meningkat secara signifikan apabila perilaku organisasi yang positif didukung oleh manajemen strategi yang jelas. Strategi tidak hanya dirumuskan, tapi juga diimplementasikan melalui perilaku individu dan kelompok dalam organisasi.
Implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, implikasi artikel ini memperkuat teori bahwa perilaku organisasi dan manajemen strategi saling melengkapi, memberikan kontribusi konseptual dalam kajian manajemen pendidikan. Implikasi praktis bagi lembaga pendidik. Perlu membangun budaya organisasi yang mendukung kinerja dan produktivitas. Manajemen strategi harus dijadikan pedoman utama dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan berperan penting dalam mengarahkan perilaku organisasi sesuai strategi. Jurnal yang ketiga, manajemen strategi dalam penilaian kinerja oleh Muzaki dan Sony Yuda Arianto, Jurnal Nur El Islam, Vol. 6, 1 April 2019. Artikel ini berangkat dari permasalahan kinerja karyawan, khususnya guru, yang menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi atau lembaga pendidikan. Penulis menegaskan bahwa tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal jika kinerja sumber daya manusia rendah. Permasalahan yang diangkat antara lain banyak organisasi belum mampu meningkatkan kinerja pegawai secara berkelanjutan. Penilaian kinerja sering dilakukan secara administratif bukan strategis. Kurangnya keterkaitan antara penilaian kinerja dan dengan manajemen strategik. Kinerja guru masih menghadapi kendala motivasi, kompetensi, dan sistem pembinaan. Dalam konteks ini, manajemen strategi dipandang sebagai kerangka penting untuk mengarahkan, meningkatkan kinerja secara sistematis, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, menjadikan penilaian kinerja sebagai alat pengembangan bukan sekadar evaluasi. Ini masalah penilaian kinerja belum dikelola secara strategis sehingga belum optimal dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi pendidikan. Tujuan penelitian menjelaskan konsep kinerja dan penilaian kinerja khusus pada guru, menganalisis peran manajemen strategi dalam proses penilaian kinerja, menggambarkan manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan pengembangan SDM. 4. Mengidentifikasi strategi peningkatan kinerja melalui pelatihan dan motivasi kerja. Sederhananya, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penilaian kinerja yang dirancang dan direncanakan secara strategis dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dan mendukung pencapaian pendidikan. Metode yang digunakan, artikel ini menggunakan metode studi pustaka library research. Ciri utama metode yang digunakan, mengkaji berbagai buku jurnal dan dokumen secara resmi terkait kinerja, penilaian kinerja, manajemen strategi, pengelolaan sumber daya manusia. 2. Tidak menggunakan data empiris lapangan. 3. Fokus pada konseptual dan teoritis. Metode ini cocok dipilih karena cocok untuk membangun pemahaman konseptual, memberikan fitur yang kuat, relevan untuk kajian manajemen pendidikan yang strategik. Inti masalah, penilaian kinerja belum dikelola secara strategis sehingga belum optimal dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi pendidikan. Hasil pembahasan konsep kinerja, kinerja diartikan sebagai hasil kerja pegawai secara kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas secara tanggung jawab. Standar yang ditetapkan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, sikap, dan lingkungan kerja. Kinerja juga berkaitan dengan efisiensi, kepuasan kerja, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Penilaian kinerja bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan pegawai, menjadi dasar pemberian kompensasi dan promosi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk mendukung pengembangan karir. Yang ketiga, manfaat penilaian kinerja. eh, Satu, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, peningkatan motivasi disiplin dan kerja, perbaikan hubungan antara pimpinan dan staf, dasar perencanaan sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hasil pembahasan strategi peningkatan kinerja, penulis menekan dua strategi, ada pelatihan dan motivasi kerja. Yang pertama, pelatihan ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru harus berbasis kebutuhan nyata, menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorika. Dan terakhir, hasil pelatihan harus ditetapkan dan evaluasi. Yang kedua, B. Motivasi kinerja ditunjukkan ditunjuk, motivasi kerja ditunjukkan untuk mengatasi rendahnya semangat kerja melalui 4 tahap: penetapan standar kerja, audit kinerja, pemberian umpan balik, pemberian motivasi. Motivasi dikaitkan dengan teori kebutuhan Maslow. Implikasi teoritis, teoritis memperkuat konsep bahwa manajemen strategi dan penilaian saling berkaitan, menunjukkan bahwa kinerja bukan hanya isu teknis dan strategis, memberikan kontribusi nyata pada kajian manajemen pendidikan dan SDM. Praktis bagi lembaga pendidikan,
Penilaian kinerja harus dijadikan sebagai bagian dari strategi operasional. Kepala sekolah dan pimpinan harus aktif membina dan memotivasi guru. Yang keempat, pelatihan dan motivasi guru dirancang berkelanjutan. Dan yang keempat, manajemen strategi galeri investasi syariah dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Jurnal Al-Maksfi Al- Al-Mashrafiyah, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol 3 nomor 2 tahun 2019. Antara masalah penelitian di latar belakangi oleh rendahnya tingkat literasi dan minat investasi mahasiswa, khususnya pada pasar modal syariah. Data OJK menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keuangan dan investasi masih tergolong rendah, terutama di kalangan generasi muda. Beberapa masalah utama yang diangkat mahasiswa cenderung menganggap investasi itu rumit, beresiko, dan hanya untuk orang penghasilan besar. Minimnya pemahaman dan tentang investasi yang sesuai prinsip syariah, kurangnya wadah edukatif yang menghubungkan teori pasar modal dalam praktik nyata sebagai respon terhadap kondisi tersebut, berusaha efek Indonesia bersama perguruan tinggi dan perusahaan sekuritas membentuk galeri investasi syariah di kampus dan masuk di IAIN Pontianak. Namun, galeri ini masih menghadapi tantangan dalam satu, menarik minat mahasiswa, mengoptimalkan peran strategisnya, menerapkan manajemen strateginya secara efektif. Tujuan penelitian menjelaskan penerapan strategi galeri investasi syariah IAIN Pontianak, menganalisis strategi yang digunakan dalam menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi saran syariah. Secara sederhana, penelitian menjawab apa strategi yang diterapkan galeri investasi syariah supaya efektif dan dalam menumbuhkan minat investasi mahasiswa. Metode yang digunakan, fokus utama metode fokus pada pendekatan fenomena, bukan pengukuran angka statistik, mengabarkan kondisi lapangan secara nyata. Teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, keabsahan data. Hasil penelitian pengamatan lingkungan internal struktur organisasi saudara dalam SDM masih terbatas dari 36 pengurus saja 19 yang aktif. Lingkungan eksternal ruang galeri cukup representatif, tetapi fasilitas dan dukungan masih terbatas. Dua, perumusan strategis. Tujuan galeri sudah jelas, edukasi pasar modal syariah dan penjagaan investasi bodong. Namun strategi dan kebijakan belum dijalankan secara maksimal. Tiga, implementasi strategi program yang berjalan masih bersifat rutin dan sederhana, diskusi unggahan media sosial. Kegiatan besar seperti seminar dan sekolah pasar modal belum dioptimal. Anggaran masih sangat tergantung pada pihak Bursa Efek Indonesia dan Sekuritas. Empat, evaluasi dan pengendalian pengawasan sudah ada, tetapi belum sistematis. Yang ketiga, pengendalian operasional dan masalah kesibukan pengurus. Dampak positif, terjadi peningkatan signifikan jumlah mahasiswa yang membuka RGI dari 0,95% menjadi 22,35% setelah adanya galeri investasi syariah. Aplikasi galeri syariah perlu memperkuat perencanaan dan strategi, meningkatkan koordinasi dengan dosen, memaksimalkan media dan kegiatan edukatif bagi kampus. Galeri dapat dijadikan laboratorium pembelajaran investasi syariah, mendukung peningkatan literasi keuangan mahasiswa. Implikasi akademik, penelitian ini memperkaya kajian manajemen strategi di sektor pendidikan, menunjukkan bahwa strategi organisasi non-profit juga membutuhkan manajemen strategi yang kuat. Yang kelima, manajemen jurnal manajemen strategi pelayanan perpustakaan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan literasi mahasiswa oleh Raffi Udin Amirullah, Win Malik, Maulana Malik, Ibrahim Malang tahun 2020. Tuntutan ini diterbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas kinerja pendidikan, khususnya unit penunjang akademik seperti perpustakaan perguruan tinggi. Dalam era persaingan dan perubahan cepat, organisasi pendidik dituntut tidak hanya berjalan secara administratif, juga digolongkan strategis. Permasalahan utama yang diangkat, perubahan kebutuhan pengguna mahasiswa dan dosen yang semakin kompleks, tuntutan peningkatan mutu layanan informasi dan akademik, kinerja organisasi yang belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi institusi, perlunya strategi yang tepat agar organisasi mampu bertahan dan berkembang. Penulis memandang bahwa manajemen strategi menjadi alat penting untuk menentukan arah organisasi jangka panjang, mengoptimalkan sumber daya manusia, menyesuaikan organisasi dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.
Tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan manajemen strategi pada organisasi yang diteliti, menganalisis proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi, menjelaskan peran manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi, memberikan gambaran nyata manajemen strategi di lingkungan pendidikan. Secara sederhana, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen strategi diterapkan dalam bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi pendidikan. Metode yang digunakan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, karakteristik mode fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, menggambarkan kondisinya dari lapangan, tidak menggunakan analisis statistik. Ini pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, teknik analis data. Ini berikutnya hasil penelitian. Misalnya, perencanaan strategi organisasi setelah memiliki visi misi dan tujuan. Perencanaan strategi disuruh menjawab tantangan lingkungan, namun perencanaan belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis. Dua, implementasi strategi. Strategi dijalankan melalui pembagian tugas, pengelolaan SDM, dan peningkatan layanan. Dua, kinerja kepegawaian dipengaruhi oleh kompetensi, motivasi, dan kerjasama tim. Masih terdapat kendala dalam fasilitasi pelaksanaan strategi. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dilakukan melalui pengawasan pimpinan. Belum semua program dievaluasi secara terukur. Perlu sistem evaluasi yang terstruktur dalam kelanjutan. Temuan utama manajemen strategi berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi, tapi aktivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan evaluasi. Aplikasi praktis organisasi pendidikan perlu memperkuat perencanaan strategis, meningkatkan kapasitas dan motivasi SDM, menjalankan evaluasi strategi secara rutin. Dua, manajemen strategi harus dilakukan jadikan budaya kerja, bukan sekadar dokumen formal. Implikasi akademik penelitian ini memperkaya kajian manajemen strategik di antara sektor pendidikan, dapat dijadikan referensi untuk mata kuliah manajemen strategik penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mission method. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada uh, salah tutur kata, mohon maaf. Apabila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.